Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk meninggikan nama Dia, menyembah Dia. Mari
saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sembah Allah kita, Dia yang setia, yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Walau kita dalam lembah kekelaman, Tuhan selalu ada, Tuhan selalu membimbing kita. Mari kita angkat pujian Tuhan keluar. Hanya Engkau Tuhan, ya yang ku pegang hanya janji Tuhan, ku serahkan hidup. Ku sembah Engkau Tuhan.
menyanyikan pujian, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Itulah yang hanya bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita angkat pujian, kita dipilih, kita digunakan oleh Tuhan. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita nyanyikan, kita dipilih. Terus
kirana Bapak Ibu di dalam suka maupun duka. Mari kita akan pujian lagu Tuhan memberiku kekiraan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita lebih bersukacita di dalam Tuhan. Kita nyanyikan Ku terima janji Allah. Haleluya. Terima janji Allah bagi kamu Yehuda. Umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saatnya kita
pujian. Kita terukur kasih-Mu Tuhan.
dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Dengan hormat, Ibu Donikda masuk dalam firman Tuhan yang kami sampaikan. Sisikan baju kelebihan sisikan. Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 23 dan 25. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalilah hatiku, pikiran aku dan malah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang benar. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan lihat dalam hidup kita adalah hati. Bisa kita salah mengerti orang, bisa kita salah menerka seseorang. Mungkin kalau kita lihat, wah, bajunya bagus, mungkin dia itu orang pintar, mungkin itu jabatannya banyak, tapi bisa kita simpulkan inilah yang baik. Tetapi di pemandangan Tuhan jauh beda. Dia lihat kita bukan yang ada di luar ini. Kita bisa sendiri. Tetapi itu Tuhan lihat dari dalam hati kita. Tuhan lihat dari dalam hati kita. Saya tidak mengerti itu saudara, apakah sedih,
Mungkin kalau sedih saudaraku, yang mungkin saudara merasakan, waduh lewat mukanya sedih. Tapi mungkin saudara ketawa sekalipun, senyum, tapi dalam hati ketawa. Nah inilah yang Tuhan lihat, yang manusia tidak bisa melihatnya, tapi hanya Tuhan yang dapat melihat hati saya dan saudara. Itu sebabnya hati ini sangat-sangat penting di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan terjadi atas saya dan saudara hanya karena hati. Baik buruknya hati hanya Tuhan yang tahu. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan oleh Raja Daud, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ini adalah pengalaman Raja Daud dari hari ke hari, supaya perkenanan Tuhan nyata atas hidupnya. Dan dia berkata, selidikilah aku, kenallah hatiku. Kalau hatiku tidak baik, Tuhan tolong aku. Kalau tidak baik hatiku, tolong tuntun aku. Ini adalah ungkapan Raja Daud kepada Tuhan. Bahkan dikatakan, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Memang hati luar biasa suatu menuntut kita pada kehidupan yang kekal. Tuhan memerintah kita. Tuhan Dia memberikan perintah dalam hati. Sebabnya tuntunlah, bimbinglah supaya aku dapat kepada kekal. Penting hati, jangan tidak lihat hati. Sebab Tuhan melihat hati. Coba kita lihat sudah di dalam 1 Samuel pasal 16. Ayat 6 dan 7. Ketika mereka itu masuk Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah Anda panasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah mengangkatmu. Bukan yang melihat manusia yang melihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat di hati. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saya pikir saudara yang dikasihi Tuhan, waktu disuruh oleh Tuhan memilih Raja Daud anak dan Isai bagi Samuel sebagai hamba Tuhan, okelah, aku lihat, dipercayakan oleh Tuhan untuk melihat siapa yang menjadi raja bagi bangsa Israel. Samuel mencari, dan dia berkata di antara anak Isai itu yang pertama adalah dikatakan Eliab, orang yang gagah perkasa, punya pengalaman. Inilah yang akan menggantikan, inilah yang cocok menjadi pemimpin dari bangsa Israel. Pikirnya Samuel, ini benar yang aku sodorkan bersama Tuhan. Anak Isai ini yang pertama, yang hebat. Tetapi firman Tuhan berkata,
Tuhan berkata kepada Samuel, aku telah menolak Elia. Bagiku pengalamannya enggak jadi masalah. Hebatnya berperang bukan jadi masalah. Pengalaman alami kemenangan bukan jadi masalah. Tapi aku yang tahu hatinya. Tapi Tuhan berkata, enggak, masih ada satu lagi. Samuel tidak akan melihat sampai ke dalam hati. Hanya Tuhan yang mampu melihat sampai ke dalam hati. Bapak Ibu ini sini Tuhan yang dapat melihat hati saya pagi hari ini, yang dapat melihat hati saudara, sedih susahnya hati saudara, hanya Tuhan. Nggak ada yang bisa mengobati, nggak ada yang bisa memulihkan hati ini. Hanya Tuhan yang tahu. Itu sebabnya Daud berkata, sedikit aku Tuhan, lihat hati. Sebab dari sanalah, dari hati ini Allah memancarkan kuasanya, Allah memancarkan kemuliaannya lewat hati kita. Saya yakin Samuel waktu disodorkan Elia, wah, benar-benar bukan ini pilihan Tuhan. Bukan ini maksudnya Tuhan. Bukan ini tujuan Tuhan. Yang dapat melihat hanya Tuhan. Maka dikatakan bukan apa yang dilihat manusia, tetapi apa yang dilihat oleh Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin ini pengalaman dalam hidup kita dari hari ke hari, bahwa sesungguhnya di tengah-tengah kita ada dalam pergumulan hidup, persoalan-persoalan hidup. Tuhan tahu hati kita, Dia mengerti hati kita, Dia tahu persis. Manusia nggak bisa tahu, nggak bisa ditebak juga. Hanya Tuhan. Itu sebabnya waktu dia datang kepada Tuhan, datang dengan segenap hati kepada Dia, dengan hati terbuka, sama seperti Daud sendiri. Kalau aku serong, Tuhan tolong. Dia sadar seperti itu. Daud menyadari bahwa kehidupannya tidak selamanya benar di mata Tuhan, tidak selamanya benar di hati Tuhan. Tuntun aku. Bila itu menjadi kerinduan kita bersama. Tuhan, tuntun kami, tuntun hati kami, Tuhan, keluarga kami, anak-anak kami, anak-anak muda juga begitu ke depan masa depan itu sungguh memang ada. Tetapi kalau hatimu tidak dikendalikan oleh Tuhan, kalau hati ini tidak dijaga baik-baik, setiap hari kita sodorkan kepada Tuhan, Tuhan ini hatiku Tuhan, inilah keberadaan hati. Mungkin hati ini gundah gulana karena persoalan yang begitu berat dalam hidup. Sebab itu minta Tuhan lihat hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melihat hati yang menyerah kepada, bukan hati sembarang, perlu dengan hati yang menyerah kepada Tuhan. Saya belajar dari kisah daripada seorang ibu yang anaknya meninggal dalam Lukas pasal 17. Tuhan melihat hati, tapi hati seperti apa yang mau Tuhan mau. Lukas pasal 7. Ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke.
Silakan. Ayat yang ke Matius itu 13, Lukas pasal 7 ayat 13 yang sampai 15. Silakan. Dan ketika Tuhan mengatakan itu, tergerakkan hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. 14. Sambil menghampiri sumur itu, ia menunjuknya dan sampai para muncul berhenti. Ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. 15. Maka bangun orang itu, dia duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Yesus menyerahkannya kepada ayat yang ke-13 dikatakan dia sangat menangis dan Tuhan melihat hatinya. Ibu ini Yesus melihat hati seorang ibu. Tangisan yang sering dia keluarkan. Tangis ini gak main-main Bapak Ibu. Anaknya satu-satunya, pasti dia menangis, pasti dia sedih. Orang sudah mulai mengusung, dikatakan di sana banyak orang telah mengusung dia untuk dikuburkan. Nggak ada harapan sama sekali. Tapi Tuhan tahu hatinya ibu ini. Tuhan tahu kalau ia sedih. Tuhan tahu kalau dia sedang ada dalam kesusahan yang sangat-sangat berat. Mungkin kalau sakit saudara yang bisa Tuhan, mungkin bisa dibawa ke rumah sakit. Mungkin kalau luka, mungkin diobati, bisa diobati. Tapi dia nggak bisa berbuat apa. Dalam keadaan mati. Nggak punya kuasa untuk membangkitkan, nggak punya kuasa untuk membangunkan anaknya lagi. Itu sebabnya Tuhan lihat hatinya. Dan saya yakin hanya Tuhan yang dapat melihat hati saya dan saudara di tengah-tengah pergumulan hidup ini. Hanya Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang mengerti, hanya Tuhan juga yang memberikan jalan keluar. Itu sebabnya Tuhan melihat hati, tetapi hati yang berserah kepada Tuhan. Waktu dia berserah, dan setelah dia bangunkan, dia berkata, inilah anak. Saya yakin sudah memuji Tuhan. Tidak sedikit orang yang alami kesalahan. Banyak hati yang putih sedih, tapi Tuhan lihat hati yang berserah kepada Tuhan. Itu pesan saya bagi hari. Allah melihat hidup kita, hati kita, tapi Dia melihat hati yang berserah kepada Tuhan, sama seperti ini. Bapak yang disebut Tuhan, coba lihat di dalam Lukas pasal yang ke-19. Kalau ini lihat bicara pasal yang ke-19 tentang Sakeus. Lihat ayat yang ketiga. Silakan Jessica. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat 24. Maka mulailah ia menemui orang banyak, lalu memanggil pengarah untuk melihat Yesus yang melewat itu. 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Allah lihat
Benar ada Zakheus. Kerinduannya. Nah, Allah melihat hati kita dari usaha kita untuk melakukan segala sesuatu, melakukan sesuatu. Memang banyak orang banyak nggak bisa, sampai Zakheus nggak bisa melihat, terlepas dari kehidupannya yang sangat pendek. Tetapi dia katakan di sana, karena orang begitu banyak sehingga Zakheus tidak bisa melihat Yesus. Tapi firman Allah mencatat, dia berusaha. Usahanya apa, saudaraku? Dia berlari mendahulukan orang lain, lalu dia naik pohon untuk melihat Tuhan. Memang Allah lihat kita di saat kita ada dalam pergumulan, tapi perlu juga usaha dalam hidup kita. Usahanya apa, saudaraku? Perlu kita berdoa, perlu kita kenal firman Allah. Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu kepedihan hati kita, dan Tuhan juga mau kalau kita benar-benar ada usaha. Kayak anak muda, aku pengen berhasil, tapi usaha seperti apa yang kau kerjakan? Beberapa minggu ini, beberapa bulan, saya perhatikan saudara Iyo. Tuhan tahu hati, tapi Tuhan tahu juga usaha yang dia kerjakan. Tuhan tahu juga hatinya ikut beribadah kepada Tuhan. Tuhan tahu juga doanya kepada Tuhan. Ada satu tapi itu. Tuhan tahu isi hati kita, tapi sejauh mana kita, usaha kita untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti Zakheus, Tuhan tahu bahwa dia sedang mungkin dari belakang, Yesus dia ada di belakang. Tuhan tahu sebenarnya, nggak naik pohon sekalipun Tuhan tahu, tapi Tuhan hargai usahanya Zakheus untuk berlari mendahulukan orang banyak untuk melihat Yesus. Perlu kita, Tuhan juga melihat kita, tapi perlu juga kita merespon bagaimana usaha kita untuk melihat Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melihat dan Tuhan melihat hati yang berserah kepada Tuhan. Tuhan melihat juga orang-orang yang ada usahanya. Kemarin ada bilang ke saya, "Oh, udah dapat kerjaan yang baik." Ya, kerjaan yang baik. Walaupun sedikit gajinya, kerjakan. Yang penting ada usaha yang kita kerja. Jangan kita kejar, wah kita harus ke atas, aku pengen banyak. Boleh saudara, tapi kalau Tuhan izinkan yang sedikit-sedikit, kerjakan. Allah lihat hati kita, tapi Allah lihat juga usaha yang kita kerjakan. Belajar menghargai pekerjaan apa saja, belajar kita menghargainya. Yang ketiga, Allah melihat hati, bukan hanya yang berserah, yang ada usahanya, tapi yang ketiga yang saya sampaikan, bahwa Allah lihat hati yang tulus di hadapan Tuhan. Ini jarang sekali ada dalam kehidupan orang percaya. Kadang-kadang kita tidak tulus kepada Tuhan. Kadang-kadang kita bisa mempersalahkan Tuhan dalam hidup kita. Tapi saya mau mengatakan kita, memang Allah melihat ketulusan hati saya dan saudara. Kita belajar kepada Hizkia.
Hizkia 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, silakan. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat ke-7. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos yang berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati tidak akan sembuh. Sampai ayat ke-7. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, tetapi Yesaya belum balik keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue arak, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan tahu hatinya Hizkia. Kalau lihat pasal ke-19, keberhasilan dia raih untuk mimpi bangsa Israel. Dan dikatakan di firman, dia sakit dan hampir mati. Sampai dia mengadu kepada Tuhan, setiap hari aku mengerjakan pekerjaan itu dengan tulus hati Tuhan, dengan setia kepada Tuhan. Rupanya Tuhan lihat, tadinya Tuhan sudah vonis dia, harus dia mati. Tapi Tuhan lihat hatinya yang tulus. Dia berkata, hari-hari ke Tuhan, aku menjalankan hidup dengan ketulusan hati. Nah, orang yang tulus hati, saudara, Allah melihat orang yang tulus hati. Dalam keadaan apa, saudara? Keadaan mati, menghadapi maut. Tapi Tuhan tak tahu hatinya. Tadinya Nabi Yesaya sudah sampaikan kepada dia, dan dia berkata, aku palingkan mukaku begini, aku berdoa. Yang Tuhan lihat apa, saudaraku? Hatinya yang tulus kepada Tuhan. Memang dia tahu kalau dia akan mati, tapi dia bawa hatinya yang tulus kepada Tuhan. Aku tahu Tuhan, tapi terserah, tapi aku minta kepadamu, panjangkan umurku Tuhan. Apa sih yang tidak mungkin dari Tuhan? Kematian sekalipun Tuhan hilangkan di hadapannya, Tuhan cabut. Masa depanku ada di tangan Tuhan, dan Tuhan lihat hatimu yang tulus. Mungkin hati kita, aduh saya perih, saudaraku, menerimanya. Tapi dengan tulus hati, memang itu kenyataan yang harus kita terima dalam hidup. Tidak ada kata lain.
Dengar hal itu dalam kehidupan, bukan hanya kata-kata diucapkan oleh Hizkia, tapi sampai kedalaman hatinya yang benar-benar tulus di hadapan Tuhan. Sebabnya Tuhan jawab, oke, enggak jadi, aku akan tambah umur 15 tahun. Begitu enggak ada yang mustahil. Ke depan hidup saya dan saudara ditentukan hatimu yang tulus di hadapan, ditentukan oleh hati yang menyerah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal 7 ayat yang ke-11. Perisai bagiku adalah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Jadi Tuhan tolong saya dan saudara, jaga hati kita, sebab Tuhan melihat hati. Tuhan tidak lihat hebatnya kita. Mungkin ke depan saudara berkata, wah aku tidak khawatir, 7 turunan aku punya duit untuk menjamin keluarga aku dan anak. Tidak ada yang bisa menjamin semuanya. Bisa sekejap berubah, tapi kalau hati kita benar-benar dijaga dan dituntun oleh Tuhan, tetap Tuhan sendiri diperbaiki dan Tuhan perbaiki terus. Saat kita memiliki hati yang tulus, hati yang menyerah kepada Tuhan, di sana keselamatan terjadi buat saya dan saudara. Keselamatan dalam arti Tuhan akan membina kita, menganugerahkan kemenangan dalam hidup kita. Tuhan anugerahkan pembinaannya buat saya dan saudara. Tidak tahu persis pergumulan saudara, beratnya seberat apa, tapi ditentukan oleh Tuhan, ditentukan oleh hatinya yang tulus kepada Tuhan, hati yang menyerah kepada Tuhan. Kesalahan kekuatan saya dan saudara, saya yakin Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan memberkati hidup kita siang hari ini. Sedikit aku lihat hati. Tuhan sendiri untuk bicara dengan kita. Sebab Allah daripada Tuhan menolong saya, bergantung hati kita kepada Dia. Terus kepada Tuhan berserah. Bila kita hati yang mengasihi Dia, lihat hatimu, apakah sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi sedikit
sedang kita harap. Haleluya. Kita nyanyikan pujian Tuhan. Selidiki hati, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan mengenal hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Oh, aku nanti Bapak Bulian berkata firman. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Terima kasih. kami bersyukur sampai detik ini dengan Engkau pelihara hidup kami boleh Tuhan bersama-sama di tempat ini. Engkau kumpulkan kami Haleluya. mendengarkan kebenaran firman yang bisa memerdekakan hidup kami, bisa menyembuhkan hidup kami, bisa merubah hati kami. Inilah hati kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Kau melihat hati kami. Saatnya Tuhan, mari Kau sucikan, kuduskan hati kami, layakan kami di hadapan-Mu. Firman-Mu yang telah kami dengarkan, biarlah ingatkan dalam hidup kami senantiasa. Itulah senjata kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kebenaran firman-Mu. Itu banyak yang kami dengar, biarlah Tuhan tanamkan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hamba-Mu yang memberikan firman-Mu senantiasa. Berkati dia, berkati hatimu, berkati kesehatannya. Bahkan Tuhan pulihkan dia. Dan kebenaran firman-Mu semakin dalam untuk kami boleh menerima pesan-pesan baru. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau dalam hidup kami. Biarlah pulang kami dari tempat ini senantiasa damai sejahtera turun dalam hidup kami. Dalam nama Yesus terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, biarlah kita selalu menjaga hati kita yang tulus di hadapan Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum itu nanti dengan hormat Ibu Dewi yang persembahan akan diberikan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mau memberikan persembahan kami kepada Tuhan sebagai rasa syukur kami dan Tuhan sudah berkati dalam hidup kami. Dan apa yang kami berikan kepada-Mu Tuhan, biarlah itu semuanya berbau harum di hadapan Tuhan dan berkat sama-sama terlebih yang diberikan kepada Tuhan berkat dan yang berlimpah dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian kiri kanan kepada Tuhan. Amin.
diberikan kebaikan-kebaikan oleh Tuhan. Dengan itu Bapak Ibu yang ingin menceritakan baiknya Tuhan, kasihnya Tuhan dalam hidup Bapak Ibu, ruang dan tempat saya persilakan. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Mbak. Puji Tuhan, terima kasih persembahan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman kegiatan kita sepanjang minggu ini. Hari Sabtu ada doa jam 6 sore. Bapak Ibu sisihkan waktu untuk sama-sama berdoa, sebab doa itu penting untuk kita semuanya. Dan setelah doa, latihan untuk musik dan WL hari Minggu, pelayan hari Minggu, saya sendiri, singer Mama siapa? Mama Yo, sama Ibu Nur Jen, pembaca Alkitab Jessica, RSID Asyir. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Oh iya Bapak Ibu, saya masak karena Bapak Gembala hari Minggu kemarin kan usianya sudah ditambahkan oleh Tuhan 1 tahun. Dan saya masak sederhana, sayur lontong sayur sama opor. Kiranya bisa memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu, kami berterima kasih karena Tuhan baik. Ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan buat kami. Tuhan memberi kami kesehatan, Tuhan menolong kami di tengah-tengah kami bekerja, bahkan melakukan semua aktivitas kami karena Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari kami datang kepadamu. Ada satu pujian yang besar bagi Engkau, bahwa Engkaulah Allah yang tinggi, Allah yang layak dimuliakan, Allah yang layak kami agungkan. Hari-hari kami tidak berdaya tanpa Tuhan. Tuhan Yesus sertai kami, agar kedepannya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hidup kami dipenuhi oleh anugerah Tuhan, berkat-berkat Tuhan berkelimpahan atas kami. Segala sakit marah bahaya diusirkan dari hadapan kami. Apa yang kami lakukan dibuat oleh Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua umat-Mu. Berkati umat-Mu dalam bekerja, berkati anak-anak yang masih dalam bangku pendidikan, sekolah, kuliah. Engkau berikan mereka kepada yang kepintaran, bahkan Engkau jagai pergaulan mereka, agar di tengah-tengah lingkungan yang ada mereka tetap memuliakan dan memuji nama-Mu. Kalau ada umat-Mu yang susah hati, Tuhan hiburkan. Yang menghadapi masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan. Yang dalam pencobaan kuasa iblis yang berusaha mengintimidasi, menjatuhkan iman percaya umat-Mu, kami berdoa Tuhan berdiri di atas firman-Mu. Engkau teguhkan iman umat-Mu, agar mereka tetap percaya dan berpegang hanya kepada firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami, berikan keamanan, beri jauhkan bangsa kami dari segala kerusuhan. Bahkan Engkau memberikan kemakmuran atas bangsa kami, khususnya menjelang pemilihan Presiden Tuhan Yesus tahun 2004. Mari berikan Tuhan Yesus bangsa kami bangsa yang aman, yang saling menghargai satu dengan yang lain. Siapapun yang menjadi presiden kami kelak, Tuhan biarlah itu atas kehendak Tuhan. Dan kami berdoa untuk hamba-Hamba-Mu yang melayani pekerjaan Tuhan. Sepanjang minggu ini berkatilah mereka semuanya Tuhan. Di desa, di kota, di daerah terpencil, semua diberkati, disertai, jiwa-jiwa dikuatkan, bahkan diselamatkan oleh Tuhan. Jemaat-jemaat yang setia menopang hamba-hamba-Mu, Tuhan pelihara mereka dengan kasih anugerah Tuhan. Berdoa untuk Pak Busdi, jajaran polisi personel yang ada, penjaga pintu gerbang, bahkan daerah Busdi ini dikuasai dengan Roh-Mu. Gedung bangku yang kami pakai untuk ibadah, Tuhan Yesus diberkati oleh Tuhan. Kami
kami memuliakan Allah yang maha besar. Dan kami juga berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Berkatilah mereka semuanya. Engkau tahu hati mereka, Engkau tahu pergumulan mereka, kesulitan, kesusahan mereka. Tuhan, Engkau berkati, nyatakan janji-janji-Mu. Sukacita besar dialami oleh umat-Mu, berkat-berkat yang berlimpah-limpah dialami oleh umat-Mu, sehingga mereka tidak ada satu pun yang kekurangan, tidak ada satu pun mereka yang susah, bahkan mereka merasakan sukacita yang asalnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa buat umat-Mu yang saat ini tidak hadir. Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka supaya di minggu-minggu yang akan datang mereka bisa bersekutu bersama-sama dengan kami, umat-umat Tuhan yang telah ikut ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Kami percaya jerih lelah mereka tidak ada satupun yang sia-sia di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Terima
Tadi buahku nggak datang. Makan dulu.